Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Nonya Maras guys. Senang sekali saya sebagai narator kalian saat ini, Tony D, akan memberikan review dari film yang kayaknya udah genap lebih setahun ya. Film berikut ini yang akan saya review adalah film sinias buatan dalam negeri, film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. So, beberapa dari kalian pastinya sudah menonton film ini entah di bioskop ataupun streaming dan download. Tapi saya bukan hanya akan sekedar mereview film di sini, tapi juga akan mengupas segala fakta dan pendapat saya tentang film Perempuan Tanah Jahanam ini. So, let's go. Oke, film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam ini sebelumnya berjudul Empathy Gore dan sudah direncanakan sejak tahun 2011 untuk pembuatannya. Sedangkan untuk penulisan naskah, entah itu mungkin maksudnya buku, saya juga masih belum mengerti, itu sudah direncanakan pada tahun 2009 dan akhirnya dibuat pada bulan Februari 2018 atau 2019, saya masih kurang tahu. Film ini disutradai dan ditulis tentunya oleh Mas Joko Anwar yang katanya terinspirasi dari mimpi buruk yang pernah dialaminya. Ya, it's creepy. Dengan begitu, tentu saja film ini bergenre horor dan penuh misteri. Jadi film dengan durasi 107 menit diproduksi oleh Rapi Film dan CJ Entertainment, diperankan oleh Tara Basro sebagai main karakternya. Jadi bercerita tentang seorang gadis yang bekerja sebagai penjaga tol yang kerap diteror oleh seorang pengemudi yang kerap mondar-mandir di sekitaran jalan tol. Jadi itu kayak epilognya, intronya. Puncaknya terjadi saat pengemudi supir misterius itu turun dan mendatangi Maya dengan menanyakan hal yang tidak dia mengerti. Jadi pengemudi itu lalu kembali dengan membawa senjata tajam dan berusaha untuk membunuh Maya sebelum akhirnya ditembak oleh aparat. Dia sempat berkata, "Saya hanya ingin menghilangkan apa yang telah keluargamu tinggalkan," dan bang. Untuk lebih singkatnya, Maya yang berhenti dari pekerjaan itu karena trauma mencoba pekerjaan lain tapi kurang memuaskan. Akhirnya saat dia sedang di kamar mandi, dia melihat ini spoiler dikit, ini melihat foto masa kecilnya dengan background rumah besar yang ada di situ. Jadi dia berencana untuk menjual rumah milik keluarganya dan mendatangi rumah masa kecilnya di desa Harjosari. So itu dia beberapa plotnya. Jadi nggak banyak ya saya ceritakan karena tujuan saya di sini hanya mereview untuk kemudian kalian bisa tonton sendiri deh gimana. Dan jujur, I hate spoiler. Jadi next kita langsung menuju ke reaksi saya waktu nonton film PTJ ini. Untuk menit awal menonton film, it's so amazing. Jadi lokasi film yang luar biasa, dapat banget gambarin gimana kegiatan yang real. Jadi dari segi percakapan juga original banget seperti aslinya, seperti kita seperti kita lagi lihat orang ngomong lah, kebiasaan seharinya. Serta visual yang bagus, penjelasan yang detail dan masuk akal buat kita nyaman banget untuk nonton film sampai ke seperempat film. It's still epic. Untuk pengembangan karakternya seperti nggak terlalu dipantulkan untuk Mayanya, beda dengan karakter lain. Karakter lain masih penuh misteri. Jadi di film ini belum terlalu ditampilkan pengembangan karakter, tapi it's okay. Itu ndak ganggu saya untuk menikmati film karena cerita yang misterius dan penasaran yang tinggi lebih saya utamakan saat menontonnya. Dan jujur, untuk itu saya rasa film ini lebih terlihat seperti film mystery thriller ketimbang horror. Jadi dengan genrenya sebagai film horror tentu saja ada yang namanya jump scare, dan untuk jump scare di sini ya kadang bisa ditebak, kadang juga tidak. Tapi Mas Joko udah ngerti banget kita sebagai penonton dengan menyuguhkan shockwave yang nggak bisa kita sangka. Dan jujur, walau efek sinematik film ini hampir seperti Pengabdi Setan, tapi plot ceritanya agak beda dan ya agak susah ditebak juga. Untuk acting ya cukup bagus dan visualnya udah keren dan beda. Hanya saja saat di pertengahan film kita mulai merasa beberapa kali melihat scene yang terlalu cepat, entah itu editingnya atau penangkapan. Jadi untuk memproses jalan ceritanya kita butuh kayak harus ngulang lagi deh, tapi mungkin beda lagi kalau di bioskop nggak bisa kita playback, kita rewind kan nggak bisa, jadi kurang memberi kesan untuk kita menonton. Tapi memang ada beberapa scene yang penjelasan visualnya masih dapat banget, penjelasan visualnya detailnya masih dapat, ada beberapa scene juga gitu. Dan sentuhan pertama yang luar biasa entah kenapa di
pertengahannya itu mulai terasa bosan, tapi tetap saja atmosfer ngeri terasa dengan tujuan filmnya yang mencoba untuk menampilkan ketegangan. Di beberapa scene-nya saya pikir masih terasa kurang. Jadi saat akan mencapai akhir dari film, saya kira akan disuguhkan dengan banyak lemak yang terbakar, tapi entah kenapa alur ceritanya jadi lemah dan kurang berasa, serta penyelesaian masalah dalam film. Jadi kan kalau di film penyelesaian masalahnya agar gini ada atur alur cerita, tapi dibuat dengan alur cerita yang gampang gitu cara penyelesaiannya, kayak easy peasy, but still ada juga beberapa shock scene yang buat film ini harus dituntaskan agar nambahin nilai positif di film ini. So, pendapat saya setelah nonton film, it's good but not good enough untuk para pecinta horor yang sekedar ingin menghabiskan waktu dalam ruangan tunggu ataupun bersantai. Saya rasa film ini cocok, tapi untuk para buat sensikers, I think kalian jangan berharap terlalu lebih untuk Perempuan Tanah Jahanam ini. Untuk rate film ini di situs IMDb mendapat rate 6.8, dan tentu saja rating yang tinggi ini karena atmosfer misterius yang dapat banget serta jalan cerita yang cukup menarik walau tidak seperti yang diharapkan. So untuk film horor tuh basicnya itu 6.8 tuh basicnya itu 5, itu udah 5 ke atas itu udah bagus, tapi karena film ini lebih ke misteri dan thriller, saya rasa karena itu para kritikus di situs IMDb ini menaikkan ratingnya. Jadi kita langsung aja ke fakta film. Film ini sempat kehabisan anggaran pembuatan, dan karena itu juga seperti yang menjadi salah satu faktor penundaannya. Saya masih belum bisa dapetin info untuk biaya produksinya, tapi keuntungan kotor dari film ini mencapai angka muda dewa, yaitu 71 juta rupiah. Dan hanya dalam waktu singkat 9 hari saja PTJ tembus 1 juta penonton, dan hari pertama melampaui pembelian tiket Pengabdi Setan. Jadi judul MPT Gore yang sempat dipakainya sebenarnya terinspirasi dari kata empitigo, yaitu kulit yang mengelupas. Jadi ya mungkin nanti kalian bisa nonton sendirilah kenapa dikatakan kulit yang mengelupas. Fakta lainnya, ini adalah film keempat Joko Anwar yang diperankan oleh Tara Basro. Selain itu lokasi syuting ini terletak di sepanjang wilayah pedalaman Jawa Timur, dan dalam film untuk lokasi rumah besar yang ada di film ditemukan di Banyuwangi yang memang sudah tidak berpenghuni, tapi ada juga di artikel lain dibilang itu settingan untuk tempat yang dibangun. Saya masih belum bisa nemu jalan benernya. Untuk cerita film ini sudah ditulis sejak 2009 seperti yang sudah bilang. Menurut saya hal itu juga yang membuat susunan ceritanya rapi, karena ya 10 tahun kalian mendem ide itu parah banget pasti jadinya kan. So itu dia review dari film Perempuan Tanah Jahanam. Semoga bisa jadi acuan buat kalian yang ingin nonton karyanya Bang Joko Anwar ini. Dan jika kalian ingin saya untuk mereview film, silakan aja posting komentar di upload video kami. Dan untuk tetap terupdate, jangan lupa subscribe, atau kalian suka jangan segan untuk memberi like untuk konten dari kami. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan stay see another perspective cause it change your perspective. Say Tony, dan kalian baru saja menyaksikan Nonya Maras Channel. Thank you.